Bismillah, sahabat pemirsa, beberapa hari lalu kita ada mendengar berita yang viral ya terkait dengan seorang bayi usia 54 hari yang meninggal dunia setelah meminum jamu di mana jamunya itu campuran dari daun kecipir dan kencur. Nah, kemudian sang ibu menyampaikan bahwa pemberian jamunya itu berdasarkan usulan dari keluarga ya, meskipun dirinya melarang, dan akhirnya bayi mengalami sesak nafas dan infeksi paru. Nah, kemudian ada dikeluarkan press release dari PD POJI. PD POJI itu merupakan perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu, di mana terkait hal ini sudah disampaikan. Ini yang akan saya bacakan ya. Nah, terkait dengan masalah ramuan herbal yang penggunaannya tanpa petunjuk dokter ahli, ini tidak boleh diberikan kepada bayi berumur di bawah 6 bulan ya. Nah, sebenarnya bukan hanya masalah jamu tetapi juga obat-obatan itu sebenarnya perlu diperhatikan baik pada bayi kemudian juga pada lansia ya. Jadi berkaitan dengan umur, dalam hal ini ada perlakuan yang berbeda terkait dengan obat-obatan termasuk juga obat herbal. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Pedopoji saran dan himbauannya ya bahwa bayi berumur di bawah 6 bulan itu semestinya hanya diberikan air susu ibu ya, jadi ASI eksklusif selama 6 bulan ataupun susu formula jika memang tidak mencukupi, dan tidak diberikan ramuan herbal, dan juga dibatasi dari pemberian obat konvensional seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi bukan hanya obat herbal tapi juga obat modern juga sama, kecuali atas resep atau petunjuk dokter ahli. Nah, kemudian yang kedua, apabila ada petunjuk dari dokter ahli, ibu menyusui dibolehkan mengkonsumsi beberapa ramuan herbal tertentu dalam takaran yang aman. Misalnya ada empon-empon, termasuk di sini kunyit, kencur dan sebagainya, serta herbal dalam bentuk sayuran termasuk kelor, kecipir dan lain-lain. Nah, kita masuk ke kecipir. Jadi kecipir ini termasuk tanaman kacang-kacangan yang kaya protein dari setiap bagian tanamannya yang sebetulnya bernutrisi, namun memiliki risiko menimbulkan alergi pada bayi seperti halnya kedelai. Nah, jadi agar aman, setiap bagian tanaman kecipir ini bisa diperkenalkan sebagai pangan sayur mulai bayi berusia 1 tahun dengan takaran sebagaimana sayur pada umumnya. Jadi lebih kurang 1-2 sendok makan dan maksimal 3-4 kali sehari. Nah, kemudian kencur. Nah, terkait dengan kencur ini adalah rempah jenis empon-empon yang umumnya tidak memiliki potensial sebagai alergen. Alergen itu adalah suatu bahan atau senyawa yang dapat menyebabkan reaksi alergi dalam tubuh, ya. Nah, jadi kencur ini tidak potensial tadi disebut sebagai alergen, maka bisa diperkenalkan sebagai bumbu masakan mulai bayi berumur 6 bulan dengan takaran 1/16 hingga 1/8 sendok teh maksimal 3-4 kali sehari. Nah, terkait dengan berita yang menyebutkan bahwa bayi yang meninggal sebelumnya mengalami sesak nafas, jadi kemungkinan ini bisa bermacam-macam faktornya. Bisa sesak nafasnya karena salah satu gejala alergi terhadap protein kecipir, namun bisa juga akibat perjalanan penyakitnya ya, ada infeksi paru yang dialaminya sebelum diberikan ramuan herbal. Nah, ramuan tradisional daun kecipir umumnya dibuat dari daun kecipir mentah. Jadi penting diketahui bahwa daun kecipir mentah mengandung sedikit zat toksik glikosida sianida yang dapat dihilangkan zat toksik tersebut dengan cara memasak atau merebus daunnya. Nah, bagian-bagian tanaman kecipir juga mengandung asam oksalat yang dapat memicu terbentuknya batu ginjal pada orang-orang yang rentan. Nah, jadi intinya sahabat pemirsa, sekali lagi pada bayi ini perlu diperhatikan
terkait apa yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Ya, jadi penggunaan terkait obat-obat herbal tadi sudah disebut di bawah 6 bulan itu harus benar-benar di bawah dokter ahli tentunya yang memang sudah ada pengalaman dan terkait ya, bila perlu didukung dengan penelitian-penelitian terkait pemanfaatannya. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.